warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Nurfaka dari Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang perilaku kolektif dan gerakan sosial. Yang pertama, perilaku kolektif. Perilaku kolektif berbeda dengan perilaku menyimpang, karena perilaku kolektif merupakan tindakan bersama oleh sejumlah besar orang, bukan tindakan perilaku individu semata-mata. Bila mana seseorang melakukan pencurian di suatu supermarket, maka kita biasanya berbicara mengenai perilaku menyimpang. Namun, bila sejumlah besar orang secara bersama-sama menyerbu toko-toko dan pusat-pusat perdagangan untuk melakukan pencurian atau penjarahan, biasanya disebut perilaku kolektif. Perilaku kolektif adalah suatu perilaku yang tidak biasa, sehingga perilaku kolektif dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang relatif spontan, tidak terstruktur, dan tidak stabil dari sekelompok orang yang bertujuan untuk menghilangkan rasa ketidakpuasan dan kecemasan. Adapun ciri-ciri perilaku kolektif sebagai berikut. Yang pertama, perilaku yang dilakukan bersama oleh sejumlah orang. Yang kedua, perilaku yang bersifat spontanitas dan tidak terstruktur. Yang ketiga, perilaku yang tidak bersifat rutin. Dan yang keempat, perilaku yang merupakan tanggapan terhadap rangsangan tertentu. Macam-macam perilaku kolektif. Yang pertama ada crowd atau kerumusan. Yang kedua ada mob. Yang ketiga ada panik. Yang keempat ada rumors. Yang kelima ada public opinion. Yang keenam ada propaganda. Yang pertama, crowd atau kerumusan. Secara deskriptif, Milgram tahun 1977 melihat kerumunan sebagai berikut. Yang pertama, sekelompok orang yang membentuk agregasi atau kumpulan. Yang kedua, jumlahnya semakin lama semakin meningkat. Yang ketiga, orang-orang ini membuat suatu bentuk baru atau seperti lingkaran. Yang keempat, memiliki distribusi diri yang bergabung pada suatu saat dan tempat tertentu dengan lingkaran atau boundary yang semakin jelas. Yang kelima, titik pusatnya permeable dan saling mendekat. Berikut beberapa bentuk kerumunan crowd yang ada dalam masyarakat. Yang pertama, temporary crowd. Orang yang berada pada situasi saling berdekatan di suatu tempat dan pada situasi sesaat. Yang kedua, casual crowd. Sekelompok orang yang berada di ujung jalan dan tidak memiliki maksud apa-apa. Yang ketiga, conventional crowd. Audiens yang sedang mendengarkan ceramah. Yang keempat, expressive crowd. Sekumpulan orang yang sedang menonton konser musik yang menari sambil sesekali ikut melantungkan lagu. Yang kelima, acting crowd atau rioting crowd. Sekelompok massa yang melakukan tindakan kekerasan. Yang kedua yaitu mob. Mob adalah kerumunan atau crowds yang emosional yang cenderung melakukan kekerasan atau penyimpangan dan tindakan destruktif. Umumnya, mereka melakukan tindakan melawan tatanan sosial yang ada secara langsung. Hal ini muncul karena ada rasanya ketidakpuasan, ketidakadilan, frustasi, adanya perasaan dicederai oleh institusi yang telah mapan atau lebih tinggi. Bila mob ini dalam skala besar, maka bentuknya menjadi kerumunan massa. Mereka melakukan pengerusakan fasilitas umum dan apapun yang dipandang menjadi sasaran kemarahannya. Yang ketiga ada panik. Panik adalah bentuk perilaku kolektif yang tindakannya merupakan reaksi terhadap ancaman yang muncul di dalam kelompok tersebut.
biasanya berhubungan dengan kejadian-kejadian bencana atau disaster. Tindakan reaksi massa ini cenderung terjadi pada awal suatu kejadian dan hal ini tidak terjadi ketika mereka mulai tenang. Bentuk lebih parah dari kejadian ini adalah histeria massa. Pada histeria massa, terjadi kecemasan yang berlebihan dalam masyarakat, misalnya munculnya isu tsunami dan banjir. Yang keempat ada rumors. Rumors adalah suatu informasi yang tidak dapat dibuktikan dan dikomunikasikan yang muncul dari satu orang kepada orang lain, atau isu sosial. Umumnya terjadi pada situasi di mana orang seringkali kekurangan informasi untuk membuat interpretasi yang lebih komprehensif. Media yang digunakannya adalah telepon. Yang kelima, public opinion. Public opinion adalah sekelompok orang yang memiliki pendapat beda mengenai sesuatu hal dalam masyarakat. Dalam opini publik ini antara kelompok masyarakat terjadi perbedaan pandangan atau perspektif. Konflik bisa sangat potensial terjadi pada masyarakat yang kurang memahami akan masalah yang menjadi interest dalam masyarakat tersebut. Contohnya adalah adanya perbedaan pandangan antar masyarakat tentang hukuman mati, pemilu, penetapan undang-undang tertentu, dan sebagainya. Bentuknya biasanya berupa informasi yang beda, namun dalam kenyataannya bisa menjadi simulator konflik dalam masyarakat. Yang keenam, propaganda. Propaganda adalah informasi atau pandangan yang sengaja digunakan untuk menyampaikan atau membentuk opini publik. Biasanya diberikan oleh sekelompok orang, organisasi, atau masyarakat yang ingin tercapai tujuannya. Media komunikasi banyak digunakan untuk melakukan propaganda ini. Kadangkala juga berupa pertemuan kelompok atau crowds. Penampilan dari public figure kadang kala menjadi senjata yang ampuh untuk melakukan propaganda ini. Hubungan antar kelompok, baik yang berbentuk hubungan antar ras, antar etnik, antar agama, antar generasi, antar jenis kelamin, antar penyandang cacat mental atau fisik dengan mereka yang sehat jasmani atau rohani, ataupun antara orang-orang konformis dengan para penyimpang, sering melibatkan gerakan sosial, baik yang diprakarsai oleh pihak-pihak yang menginginkan perubahan maupun oleh pihak-pihak yang mempertahankan keadaan. Yang kedua yaitu ada gerakan sosial. Contoh gerakan sosial adalah seperti yang diberitakan dalam majalah Times 13 November 1989 bahwa kaum homoseks di Amerika Serikat memperjuangkan hak untuk menjadi rohaniawan agama Katolik dan berbagai sekte dalam agama Protestan, untuk menjadi anggota angkatan bersenjata, dan untuk menjadi guru di sekolah. Di berbagai negara kita juga sering mendengar kaum perempuan berorganisasi dalam gerakan pembebasan kaum perempuan dan menentang praktik diskriminasi serta pelecehan seksual. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan gerakan sosial? Gerakan sosial merupakan suatu alians sosial sejumlah besar orang yang berserikat untuk mendorong ataupun menghambat suatu segi perubahan sosial dalam masyarakat. Gerakan sosial merupakan salah satu bentuk perilaku kolektif, tetapi berbeda dengan perilaku kolektif pada umumnya. Pada gerakan sosial ditemukan adanya tujuan dan kepentingan bersama. Pada perilaku kolektif pada umumnya, setelah para supporter sepak bola itu merusak stadion dan mobil-mobil yang diparkir, stasiun kereta api, atau fasilitas umum lainnya, karena tidak mempunyai tujuan dan kepentingan bersama, kemudian berhenti begitu saja. Gerakan sosial ditandai oleh tujuan jangka panjang, yaitu untuk mengubah atau mempertahankan keadaan tertentu atau institusi yang ada di dalam masyarakat. Seperti halnya gerakan mahasiswa Indonesia pada tahun 1965 sampai dengan tahun 1966 yang dilancarkan hampir setiap hari.
bertujuan mengubah kebijakan ekonomi pemerintahan atau pembubaran kabinet, penurunan harga, dan pembubaran Partai Komunis Indonesia. Gerakan mahasiswa di Amerika Serikat menentang Perang Vietnam pada akhir tahun 1960-an dan awal tahun 1970-an baru berakhir setelah pasukan Amerika Serikat meninggalkan Vietnam Selatan. Contoh lain, gerakan mahasiswa di Cina yang akhirnya ditindas dengan kekuatan militer di lapangan Tiananmen merupakan upaya untuk memperjuangkan demokratisasi di Republik Rakyat Cina. Demikian juga Greenpeace yang merupakan gerakan sosial internasional yang melawan semua praktik yang menurut mereka akan mengancam pelestarian lingkungan hidup. Ada ciri lain yang dikemukakan para sosiolog, bahwa gerakan sosial dalam melakukan perjuangannya mengambil cara-cara yang berada di luar institusi. Misalnya pemogokan, pawai, dan demonstrasi tanpa izin. Mogok makan, intimidasi, konfrontasi dengan aparat keamanan, dan sebagainya. Gerakan sosial bermacam-macam bentuknya. Apabila dilihat berdasarkan tipe perubahan dan besarnya perubahan yang dikehendaki, maka adalah yang pertama alternatif social movements, yang kedua redemptive social movement, yang ketiga reformative social movement, yang keempat transformative social movement. Perhatikan tabel berikut. Keterangan tabel. Yang pertama, alternative social movement merupakan gerakan sosial yang menginginkan perubahan pada sebagian perilaku perorangan. Misalnya, gerakan anti merokok, anti narkoba, kampanye anti AIDS, dan sebagainya. Yang kedua, redemptive social movement merupakan gerakan sosial yang menginginkan perubahan menyeluruh pada perilaku perorangan. Misalnya, gerakan agar orang-orang untuk bertobat dan mengubah cara hidupnya dengan lebih merujuk pada ajaran agama. Yang ketiga, reformatif social movement merupakan gerakan sosial yang menginginkan perubahan pada segi-segi tertentu masyarakat. Misalnya, gerakan kaum perempuan untuk memperoleh hak-haknya sama dengan kaum laki-laki. Gerakan kaum homoseks untuk mendapatkan pengakuan akan gaya hidup mereka, dan sebagainya. Yang keempat, transformative social movement merupakan gerakan sosial yang menginginkan perubahan menyeluruh dalam keadaan bermasyarakat. Misalnya, gerakan kaum Khmer Merah yang ingin mengubah masyarakat Kamboja sebagai masyarakat komunis. Revolusi di Uni Soviet tahun 30-an, revolusi Cina pada tahun 1949, dan sebagainya. Klasifikasi lain tentang gerakan sosial dikemukakan oleh Korblum, yaitu yang pertama, revolutionary movement, yang kedua, reformist movement, dan yang ketiga, conspirative movement. Revolutionary movement merupakan jenis gerakan sosial yang menginginkan perubahan yang menyeluruh pada sendi-sendi kehidupan masyarakat, baik itu sistem sosial, sistem budaya, sistem ekonomi, maupun sistem politiknya. Misalnya, revolutionary movement masyarakat Rusia pada tahun 1917 yang berhasil mengubah sistem sosial, budaya, ekonomi, maupun politik Rusia menjadi sistem komunis. Demikian juga yang terjadi di Cina pada tahun 1949. Kedua peristiwa ini memenuhi syarat revolusi yang dikemukakan oleh Anthony Giddens, bahwa sebuah revolusi itu yang pertama melibatkan gerakan sosial secara massal, yang kedua menghasilkan proses reformasi atau perubahan, dan yang ketiga menggunakan ancaman dan kekerasan. Reformatif atau reformist movement merupakan gerakan sosial yang menginginkan perubahan pada segi tertentu kehidupan masyarakat, misalnya gerakan Budi Utomo tahun 1908 atau Syarikat Islam tahun 1912 yang menginginkan terpenuhinya hak-hak memperoleh pendidikan di kalangan pribumi. Sedangkan conspirative movements
gerakan sosial yang mempertahankan suatu keadaan atau institusi yang ada dalam masyarakat. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.